Dapur bersih, masak pun bisa jadi tenang. Tapi kalau misalkan salah pilih sink, itu bikin meja jadi basah, karat mengganggu, dan waktu cuci piring jadi 2 kali lebih lama. Kalau misalkan sinknya terlalu kecil, ketika untuk menyuci wajan besar, itu tidak akan muat. Kerja pun bisa jadi lambat. Materialnya kalau bukan stainless 201 atau 304, ini bikin karat dan mengkontaminasi makanan hingga gagal sertifikasi BPOM. Drainase yang buruk itu bikin genangan air, picu bakteri E. coli. Kalau ketahuan, ini akan dapat denda hingga 500 juta. Bayangkan, tamu Anda komplain kena diare karena alat masak tercemar karat. Denda jutaan rupiah saat intervensi mendadak dari Dinas Kesehatan. Staf dapur juga pasti akan kelimpungan cuci panci 1 meter di sink yang ukurannya kecil. Bisnis yang sudah Anda bangun bertahun-tahun hancur karena kesalahan sepele ini. Nah, berikut ini saya akan beberkan tips atau panduan untuk memilih sink untuk dapur rumah, catering, restoran, dan hotel. Sink dapur rumah tangga ini berdasarkan SNI dan praktik umum ya. Ukuran dan bentuknya harus sesuai luas dapur. Standar untuk dapur kecil itu untuk panjangnya 45-60 cm, lebarnya 45-50 cm, dan bentuknya persegi panjang, paling efisien. Menurut survei oleh Asosiasi Perancang Interior Indonesia, HDII, menunjukkan 70% dapur urban Indonesia itu kurang lebih dari 9 meter persegi. Untuk kedalamannya itu minimal 18 cm, ini yang paling ideal. Riset Ergonomi UI tahun 2019 menegaskan kedalaman ini mengurangi resiko percikan dan nyeri punggung saat mencuci yang berkepanjangan. Untuk material, stainless steel 201 dan stainless steel 304 itu adalah standar terbaik, tahan karat, higienis, dan mudah dibersihkan. Jumlah bol pada sink dapur rumah itu tergantung dari ukuran ruangannya lagi. Untuk yang single bowl, itu optimal untuk dapur yang kurang dari 6 meter persegi. Ini menghemat ruang dan air. Sedangkan untuk dapur yang lebih dari 7 meter persegi, itu sangat saya rekomendasikan untuk menggunakan yang 2 bowl. Karena ini untuk memisahkan cuci kotor dan bilas. Selain itu, ini juga bisa meningkatkan efisiensi saat mencuci. Untuk aksesoris sink dapur rumah, itu yang paling cocok adalah drainboard yang terintegrasi. Ini sangat disarankan. Untuk penggunaan airnya, dari air panas dan air dingin, itu mulai menjadi standar baru ya. Riset UGM tahun 2020 menunjukkan air hangat 40-50 derajat Celcius lebih efektif menghilangkan minyak pada peralatan masak di Indonesia. Nah, untuk rekomendasi kitchen sink untuk dapur rumah tangga ya, ini ada sink 1 bowl standar yang bisa dipilih materialnya stainless steel 201 atau 304. Dan keunggulannya ini bisa di-custom menyesuaikan desain dan ukuran dapur. Cocok banget untuk dapur yang minimalis, instalasinya cepat, penggunaan air yang efisien. Lalu ada sink 1 bowl plus drainboard. Berbeda dengan yang sebelumnya, kitchen sink ini dilengkapi drainboard yang menjadi area pengeringan pasif, menghemat ruang counter dan jadi solusi praktis untuk dapur kecil. Sekarang kita beralih ke dapur catering. Ukuran dan kapasitas untuk sink dapur komersil itu minimal 60 x 60 cm per baknya. Bolnya harus muat wajan terbesar. Untuk wajan 1 meter itu butuh bol ukuran lebih dari 1 meter untuk lebarnya. Atau sink khusus yang dibentuk dalam segi panjang. Rekomendasi Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta untuk UKM catering itu menyarankan sink yang luas untuk pencegahan kontaminasi silang. Kedalaman minimalnya yaitu 35-45 cm. Ini ideal untuk ember besar dan panci yang tinggi. Untuk materialnya, stainless 201 dan 304. Seperti yang saya katakan tadi, ini standar terbaik, tahan karat, higienis, mudah dibersihkan. Dan jumlah baknya itu minimal 3. Ada pencucian, area pembilasan, dan sanitasi. Ini syarat mutlak untuk sertifikasi higienis untuk dapur catering. Ya, seperti yang saya katakan barusan, minimal 3 bak per stasiun kerja. Ada pencucian, area pembilasan, dan sanitasi. Kalau untuk restoran besar, itu memiliki stasiun terpisah ya, pot sink atau cuci panci, prepare sink untuk cuci bahan makanan, dan dishwashing sink, cuci alat makan. Lalu yang terakhir itu bar sink atau untuk cuci gelas. Masing-masing minimal punya 3 bak. Dari segi desain, sudut bulat itu wajib untuk memudahkan pembersihan dan menghindari penumpukan kotoran. Ini standar sanitasi Kementerian Kesehatan di RI. Tinggi sink itu disesuaikan dengan tinggi rata-rata karyawan. Biasanya 85-95 cm dari lantai. Jadi untuk baknya itu sudutnya harus bulat, besar, dan permukaannya seamless atau tidak terlihat. Untuk aksesoris kitchen sink dapur catering itu mulai dari rak stainless. Wajib banget materialnya sama, stainless 201 atau 304 yang terintegrasi atau modular.
Terus meja tambahan di samping sink itu jadi sangat krusial ya untuk alur kerja. Sistem drain AC-nya juga wajib dipasangkan grease trap. Karena untuk mencegah saluran mampet akibat minyak dan lemak yang berlebihan, menjaga kebersihan serta higienitas dapur dari bau tak sedap dan hama. Ini sekaligus untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan ini juga merupakan kewajiban hukum di Indonesia. Untuk keran airnya, air panas dan air dingin itu dengan selang sprayer, tekanan air tinggi dan air panas minimal 60 derajat Celcius di titik keluar. Ini esensial untuk sanitasi, ini standar WHO dan diadopsi BPOM. Penggunaan keran angsa tinggi juga sangat penting ya, ini untuk muat wadah besar atau panci yang besar. Nah, untuk rekomendasi sink dapur catering, itu ada sink 3 bak standar plus pengeringnya. Keunggulannya, itu memenuhi syarat higienitas dasar ya, harga lebih terjangkau dan mudah ditemukan. Sink custom besar plus meja kerja terintegrasi. Dimensinya disesuaikan dengan alat masak yang spesifik, alur kerja lebih linear, kapasitas lebih maksimal, rak atau mejanya terintegrasi. Ini mengurangi perpindahan alat basah. Ini adalah solusi optimal untuk catering volume besar. Jumlah bak dan sistem drain AC yang baik adalah kunci pencegahan kontaminasi dan kepatuhan standar BPOM dan Kementerian Kesehatan. Untuk kedalaman bol, dapur komersil itu minimal 30 cm. Ini untuk mengurangi percikan dan meningkatkan efisiensi. Sink komersil adalah investasi jangka panjang. Makanya ketika memilih kitchen sink itu harus pilih yang kualitas konstruksinya dari ketebalan, sambungan las, dan kepatuhan standarnya daripada Anda harus milih yang harga termurah. Kalau misalkan mau custom untuk kebutuhan khusus nih, alat masak yang besar atau alur kerja yang unik, sink custom adalah solusi terbaik meski biayanya lebih tinggi.